Oke, selamat sore adik-adik semua. Bisa dengar suara abang adik-adik? Bisa, Bang. Oke. Nah, Bisa. hari ini kita bahas TKA pakai 1 bilangan bulat. Perkenalkan dengan Bang Niko. Nah, mungkin di layar bisa adik-adik lihat materinya. Ada beberapa subtopik yang mau kita bahas hari ini, adik-adik. Yang pertama, ada bilangan bulat tak negatif. Nah, di situ ada poin-poinnya yang wajib dipahami, dan abang yakin adik-adik, mungkin adik-adik yang ikut Zoom ini pasti sudah paham konsep tentang bilangan bulat tak negatif. Nah, di situ yang pertama tentang bilangan cacah. Berarti bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, sampai seterusnya. Yang kedua bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan ganjil udah ngerti mungkin adik-adik ya, sama bilangan genap. Nah, di situ ada lagi tambahannya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor. Apa yang 2 faktor itu? Yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yaitu anggota himpunannya adalah mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, di situ ada 1 bilangan genap yang merupakan bilangan prima, itu hanya 2. Sisanya ganjil semua itu. Terus yang berikutnya, ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Berarti dia kecuali prima sama 1. Kecuali bilangan prima dan 1. Itu namanya bilangan komposit. Faktornya lebih dari 2. Berarti bisa faktornya 3, bisa faktornya 4, dan seterusnya. Kayak 4. 4 itu kan adik-adik, ini 4 kalau abang buat, 4 itu kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Berarti ada 3 faktornya. Begitu juga kalau 6. 6 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 6. Berarti ada 4 faktor dari 6. Itu maksudnya ya. Oke, abang rasa paham tentang bilangan bulat tak negatif. Nah, terus bagian kedua di situ tentang operasi hitung. Prioritas operasi hitung di situ adik-adik, urutannya nanti tentang operasi akar atau pangkat, boleh juga, baru kali, sama bagi, baru terakhir nanti tambah dan kurang. Nah, jika dalam satu soal tertentu ada operasi kali sama bagi, mana yang terlebih dahulu dikerjakan, maka selalu bergerak dari kiri ke kanan. Itu abang yakin adik-adik pasti bisa. Oke. Nah, untuk bagian ketiga tentang KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di situ ada yang kurang adik-adik. Definisinya nanti saya tambahin. KPK adalah hasil kali semua jenis faktor prima dari bilangan dengan memilih pangkat terbesar
Dan, harus ada kata dan lagi. Dan faktor yang lain. Dan faktor yang lain. Itu maksudnya. Harus ada tambahan ini. Kalau hanya pangkat besar, berarti salah dia. Oke. Nah, coba lihat di sini. Contohnya di tabel itu. Ada dua bilangan A dan si B. Nah, maka KPK-nya adalah ya A dan B. Jelas. Nggak ada masalah. Clear. Nah, terus ada dua bilangan. A kuadrat kali C dan A kali B kuadrat. Nah, cari dulu faktor prima. Berarti ada A kuadrat di sini. Di sini ada A. Maka ambil pangkat terbesarnya, maka muncullah ini dia. A kuadrat. Terus si B kuadrat di sini ada, di sini nggak ada. Berarti ya ikut juga B kuadrat. Si C di sini ada, di sini nggak ada. Berarti ikut C. Itu faktor yang lainnya artinya. Oke, clear ya? Terus, contoh yang ketiga tuh, ada A pangkat 3 kali B. Itu bilangan pertama. Bilangan keduanya A kuadrat kali B kuadrat kali C pangkat 4. Nah, pertama, lihat bilangan pokok yang sama. Oh, si A dengan si A. Ini A pangkat 3, ini A pangkat 2. Maka yang kita ambil adalah pangkat terbesar. Berarti A pangkat 3. Terus si B. Di sini B-nya pangkat 1, sini B-nya pangkat 2. Maka ambil pangkat terbesar. Makanya di sini tulis B kuadrat. Baru faktor yang lain. Si C kan di sini nggak ada. Yang ada C pangkat 4 aja. Maka itulah faktor yang lainnya. C pangkat 4. Maka inilah KPK-nya. Nah, kalau diambil ilustrasinya ke angka, udah tahu mungkin ya. Oke. Nah, ada tambahan sedikit sebelum masuk ke FPB. Sini abang buat adik-adik mencari banyak pembagi. Banyak pembagi positif dari suatu bilangan. Bagaimana cara mencari banyak pembagi positif dari suatu bilangan? Dari bilangan. Nah, kalau masih bilangannya kecil, itu masih enak. Bisa kita cacah kemungkinan bisa dibagi berapa gitu. Gimana kalau ratusan atau ribuan? Maka di sini konsepnya saya buat, ada suatu bilangan. Bilangan itu setelah dipecah dia dalam bentuk faktor prima, jadilah seperti ini. Misal A pangkat X kali B pangkat Y kali C pangkat Z, itu dia. Kalau ada lagi buat D pangkat W dan seterusnya. Dengan syarat, di sini dengan syarat bahwa si A, B, C, D itu harus prima. A, B, C, D itu harus bilangan prima. Terus prima. Oke. Maka kalau ditanya nanti banyak pembagi positif dari suatu bilangan ini, maka dirumuskan nanti adik-adik, itu rumusnya adalah, cara ingatnya mudah kok, setiap pangkat adik tambahin 1 semua. Jadi X tambah 1 dikali Y tambah 1 kali Z tambah 1 kali W tambah 1. Nah, itu cara mencari banyak pembagi positif dari suatu bilangan. Misal, nih kita ambil nih tahun sekarang adik-adik kan. Contoh tahun 2025. Pertanyaannya, banyak pembagi positif katanya. Banyak pembagi positif dari tahun sekarang misal 2025. Nah, kan nggak mungkin kita cacah kemungkinannya. Apakah bisa dibagi 1? Oh, bisa. Bisa bagi 2? Oh, tidak. Bisa bagi 3? Kita cari. Bisa. Bisa dibagi 4? Nggak bisa. Bisa dibagi 5? Bisa. Kan capek. Nah, makanya supaya lebih simple,
Ini rumus ya. Ini rumus saya kotain. Oke. Nah, jadi kita cacah. Kita cari solusinya. Ada yang tahu 2025 itu adik-adik sederhananya berapa kali berapa? Ayo. 2025. Ada yang tahu? Itu sederhananya adalah 81 kali 25. Kalau nggak percaya kalikan 81 kali 25 itu adalah 2025. Nah sekarang ini kan masih bilangan, belum bilangan prima. 81 kan masih bilangan komposit, 25 juga gitu. Jadi harus kita paksa jadi prima. Supaya jadi prima gimana? Oh 81 itu kan 9 pangkat 2 atau ada yang lain 3 pangkat 4 kali 25 itu kan 5 pangkat 2. Apakah 3 dengan 5 sudah prima? Sudah. Jadi pangkat nggak harus prima ya. Nah, jadi X, Y, Z, W itu nggak harus prima. Oke, kalau begitu kesimpulannya banyak pembagi positif dari 2025 adalah, lihat pangkatnya aja deh. Jadi lihat pangkatnya kan adik-adik. Jadi 4, berarti tinggal tambahin 1, berarti 4 tambah 1. Nah, gitu dia. Kali, ini pangkatnya 2, berarti 2 tambah 1. Maka 4 tambah 1, 5. Kali 2 tambah 1, 3. Maka hasilnya sama dengan 15. Berarti ada 15 lah pembagi dari 2025 itu. Itu cara nyarinya adik-adik ya. Oke, ini konsep ini di sekolah nggak ada. Makanya Abang kasih, biar adik-adik paham konsep. Ya, Abang kasih tentang mencari banyak pembagi positif dari suatu bilangan. Ini jangan lupa. Paham ya? Atau ada pertanyaan dulu sampai pembagi positif adik-adik? Sebelum kita masuk ke FPB, ada pertanyaan? Aman? Oke, aman. Nah, yang terakhir, konsepnya adalah faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan FPB. Definisinya adalah hasil kali semua faktor prima yang sama dengan memilih pangkat terkecil. Nah, itu udah tepat, udah pas. Oke. Nah, sekarang tinggal kita latihan soal pengantar adik-adik. Soal pengantar, kalau Abang lihat soal nomor 1 sampai nomor 7, itu masih operasi biasa. Itu pasti bisa semua. Lihat nomor 1-nya di situ. Ada yang mau menjawab berapa jawaban nomor 1 langsung? Ada yang bisa? Ayo. Itu kita selesaikan. Di sini ada 17 tuh, berarti minus 17, tetap tulis dulu. Minus 17. Oke. Nah, ini ada kurang, dalam kurung lagi minus, berarti minus bertemu minus itu positif. 35. Baru dikurang lagi dengan 11. Maka hasilnya sama dengan, yang positif dulu kita buat di depan, 35. Nah, yang negatifnya selesaikan, minus 17, minus 11 berarti minus 28. Berarti 35 dikurang 28 itu adalah 7. Oke, itu jawaban nomor 1. Ini masih mudah karena dasar-dasar banget. Opsinya adalah dodol. Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanya ya adik-adik. Lanjut ke nomor 2. Oke, di situ ada 34 dikurang 5 kali 3 dikurang dalam kurung minus 19. Maka 34 dikurang, kita selesaikan dulu yang kali, berarti 5 kali 3 itu 15. Ini jadi tambah. Tambah dengan
19. Berarti di sini 34-nya tetap dulu saya tulis, tinggal minus 15 tambah 9 itu adalah positif dari 4. Berarti 34 ditambah 4 adalah 38. Oke, ini masih mudah ya. Oke. Jawabannya adalah entok. Lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 3. Nah, karena dia ada kurung, maka kita kerjakan yang dalam kurung. 54 dikurang 12 adalah 42. Bagi. Bagi. Kalikan minus 7 dikali minus 2 positif. 14. Ini jadi tambah. Oke. Minus kali minus positif jadi 18. Maka selesaikan dulu yang baginya, berarti 42 dibagikan, berarti per saya buat 14 ditambah dengan 18. Berarti 42 dibagi dengan 14 itu adalah 3, ya kan? 3 ditambah dengan 18, maka hasilnya adalah 21. Oke. Nah, saya rasa ya. Pas itu? Maka jawabannya 21. Oke. Dodol. Lanjut, nomor 4 juga masih sederhana. Ada kurung, kerjakan dalam kurung siku ini yang dalam. Berarti minus 12 kurang. Kerjakan dalam kurung siku, berarti minus 3 dikali minus 4 itu adalah positif 12. Ini dia, baru dibagi dengan 2. Berarti kita kerjakan dulu yang bagi, berarti minus 12 dibagi dengan 2. Berarti hasilnya sama dengan minus 12 dikurang dengan 6. Berarti jawabannya adalah minus 18. Oke. Bisa ya? Adik-adik? Minus 18. Maka jawabannya adalah ayam. Itu nomor 4. Nah, untuk nomor 5, ini juga masih mudah. Langsung ya, minus 6 dikuadratkan. Maka jadi positif. Ingat ya, minus dalam kurung dia dikuadratkan pasti hasilnya positif, 36. Begitu per, langsung saya tulis 12 kurang 8 kuadrat itu 64. Bagi juga per 16. Tinggal kita selesaikan. 36 dibagi 12 itu 3, kurang 64 dibagi 16 itu adalah 4. Maka hasilnya adalah negatif 1. Oke. Negatif 1, nomor 5, opsinya C. Satu lagi, hitungan dasarnya. Nomor, 2 lagi ya, 2 lagi. 6 dan 7. Nah, berarti di sini kalau nomor 6, 10 dikurang 4 pangkat 2 itu 16 bagi 8. Ini dia. Kali 2. Oke. Tambah 1. Jadi kita bergerak dari kiri dulu ke kanan. Jangan langsung 8 kali 2, 16. Berarti 16 bagi 16, 1. Enggak boleh. Oke. Berarti sama dengan 10 dikurang 18 dibagi dengan 16 dibagi dengan 8 itu 2. Oke. Maka tinggal kalikan 2 dikali 2 berarti 4 ditambah dengan 1. Maka jawaban yang benar 10 kurang 4, 6 ditambah 1 maka jawabannya adalah 7. Oke, aman ya.
7 opsinya adalah C. Itu yang benar. Satu lagi operasi hitungan. Nah, di sini hati-hati nomor 7-nya adik-adik minus 12 kuadrat. Tapi dia nggak dalam kurung. Minusnya di luar, berarti ada minus hasilnya. Nah, tapi Bang minus dikuadratkan positif. Ini kan nggak dikurungin. Nah, berarti minusnya tetap. Berarti 12 kuadrat adalah 144. Oke, dikurang. Nah, untuk di sini, minus 4 dikali 2, berarti minus 8 kuadrat. Nah, ini kalau dikurungin benar. Ini kurang dengan 45, karena positif kali negatif menang yang negatif. Berarti minus 144 kurang. Minus 8 dikuadrat jadi positif 64, dikurang dengan 45. Maka dapatlah hasil akhir adalah minus 253. Oke, ada yang mau ditanya adik-adik? Silakan. Kalau tidak ada, nomor 8 tentang faktorisasi prima dari 60. Nah, 60 itu pecah 6 kali 10. Boleh. 6 kali 10. 6 itu pecah. Bentuk sederhananya 2 kali 3. 10 pecah lagi 2 kali 5. Maka karena duanya ada 2 kali, berarti jadi 2 pangkat 2. Dikali dengan 3, dikalikan dengan 5. Maka lihat, ini di opsi 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5, yaitu jawabannya adalah cacing. Oke, itu nomor 8. Nah, kembali kita mencari FPB, adik-adik. FPB tadi, definisi FPB ada yang ingat? Hasil kali semua faktor prima yang sama dengan memilih pangkat terkecil. Itu definisinya. Nah, sekarang kita pecah dulu satu persatu yuk. 45. Adik-adik udah tahu kan 45 itu adalah 5 kali 9. Alias 3 pangkat 2 itu 9 kali 5. Nah, juga kayak gini boleh. Terus, 54. 54 itu adalah 2 kali 27. 2 kali 27 itu 3 pangkat 3. Dan terakhir, 72. 72 itu banyak perkaliannya. Bisa 36 kali 2, bisa 8 kali 9. Abang buat 8 kali 9, 8 2 pangkat 3, kali 9 3 pangkat 2. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah FPB dari ketiga bilangan ini. Ayo, berarti FPB dari 45, 54, dan 72. Ambil faktor prima yang sama. Nah, di sini kan faktor primanya 3 dengan 5. Di sini 2 dengan 3. Di sini 2 dengan 3. Maka yang ada adalah yang samanya dari ketiga-tiganya hanya 3. Maka pangkat terkecil yang diambil berarti 3 pangkat 2. Berarti sama dengan 9. Itu cara mencari FPB dari suatu bilangan adik-adik. 9 opsinya adalah cantik. Ada komentar? Silakan. Jadi yang diambil yang sama dari ketiga-tiganya ya. Harus dari ketiga-tiganya, nggak boleh. Salah satu atau dari 2 bilangan, nggak boleh. Oke, itu nomor 9. Sekarang KPK nomor 10. Sama, kita pecah lagi yuk. 24 itu bisa kita pecah 3 kali 8. Atau 6 kali 4 juga boleh. Nah, 3 kali 8 lebih simple. 8 itu 2 pangkat 3 kali dengan 3. Itu 24. Terus, 45. 45 tadi udah sama bilangannya 5 kali 9. Atau 3 pangkat 2 kali 5. Terus, yang ketiga 54.
54 tadi 2 kali 27. Berarti 2 kali 3 pangkat 3. Nah, kita mencari KPK. KPK dari ketiga bilangan. 24, 45, dan 54. Apa tadi definisi KPK? Yaitu dengan memilih bilangan atau faktor prima dengan pangkat terbesar. Nah, lihat di sini. Di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sorry. Di sini nggak ada 2, di sini ada 2 pangkat 1. Maka pangkat terbesarnya yang diambil di 2 pangkat 3. Oke. Kali. Yang 3 lihat. Di sini 3 pangkat 1, 3. Ini 3 pangkat 2 yang 9. Baru sini 3 pangkat 3, 27. Berarti yang diambil pangkat terbesar. 3 pangkat 3. Kali. Faktor yang lain. Nah, 5. Hanya 1 yang 5 yang ada. Di 45. Berarti kali 5. Maka kalau kita kalikan ini 8 kali 27 dikali dengan 5. 5 kali 8 itu 40, ya kan? 40 dikali dengan 27, maka jawabannya adalah 1080. Oke. Maka opsinya adalah yang entok. Ada komentar adik-adik abang? Silakan. Sampai nomor 10 bisa. Ada pertanyaan? Oke, diam arti paham. Anjay. Pak. Atau diam arti bingung. Abang yakin mati paham semua kok. Nah, ini juga nggak ada masalah. Operasi hitung biasa. Hanya konteks bentuk soalnya membandingkan kuantitas si P dan si Q. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, atau hubungan yang lain yang bisa disimpulkan. Coba, yang P di situ langsung aja sama dengan, kita kerjakan yang dalam kurung itu berarti minus 9, jadi tambah dia 17 dikurang 9 kali 4 bagi 6. Oke. Nah, bisa kita selesaikan 9 dikali 4 itu kan 36. 36 dibagi 6 kan bisa. Berarti tinggal 6 sisanya semua. Nah, jadi seperti itu aja kita ambil. Sehingga dapatlah kita tulis. Ini tadi 17 dikurang 9 adalah 8. Dikurangi dengan si 6 sisanya. Oke, maka jawabannya si P-nya sama dengan 2. Nah, di suatu sisi kita ambil Q-nya. Q sama dengan 15 dikurang dengan 6 kuadrat langsung 36 dibagi dengan 9 dikali dengan 2 dikurang dengan 8. Nah, kita selesaikan matematikanya. 36 bisa kita coret dengan 9. Itu maksudnya saling membagi. 36 dibagi dengan 9 bisa tinggal 4. Ya kan? Maka hasilnya nanti sama dengan 15 dikurang dengan 4 kali 2 itu 8 dikurang dengan 8. Berarti sama dengan 15 dikurang dengan 16. Maka dapatlah nilai CQ-nya itu sama dengan minus 1. Nah, kalau begitu tinggal adik bandingkanlah. Si P-nya 2, si Q-nya minus 1, berarti kesimpulan si P lebih besar daripada si Q. Oke, kira-kira gitu maksudnya. Maka jawabannya P besar Q opsi A. Adik-adik ya. Coba adik-adik, sekarang abang yang nyuruh adik-adik yang di rumah, peserta Zoom ini, apa jawaban nomor 12? Ayo. Abang tunggu di bawah 1 menit bila perlu.
Ada yang dapat? Halo? Bagi itu bentuk. B, Kak. Oke. B. B. Ada yang bilang B. Si abang. Satu. Si Neng. Apa jawabannya si Neng mah? Kembali ke A, Kak. Salah, Kak. Maaf, Kak. Oh. A. Si AA. A katanya. Si Neng. Berapa Neng? Coba. Yuk Abang. kita. Apa? Abang. Abang. Yes. Kok abang sih? Coba yuk. Si P-nya kan 2 kali 3 kali 5 itu 30. Nah. Terus si Q-nya sama dengan kita kerjakan yang dalam kurung. 66 dikurang 24 berapa bang? 42. Langsung aja bagi, bercepet. Bagi dengan min 7 kali min 3 berarti 21. Ini minus-minus jadi positif, 12. Berarti sama dengan 42 dibagi 21 berapa bisa? 2. Oke, tambah dengan 12. Maka hasil lahir 14. Iya, benar jawabannya. Thank you. Ya, Berarti A. kesimpulan akhir P lebih besar dari Q. Iya, A. Oke, sekarang ayo nomor 13. Harus kalian yang lebih agresif. Kalau soal-soal seperti ini, ayo. Apalah jawaban adik-adikku yang di rumah semua. Harus semua mencari, woi. Jangan sebagai penonton. Abang tunggu di persimpangan. Cepat. Apakah jawabannya? A, Bang. Is, mantap. Yang lain, ada beda pendapat kah? Jawabannya B. Nah, apa? Bola? Kayaknya ya. Oke, coba kita tes ya. Nah, mengerjakan kasus soal nomor 13 itu ada dua cara. Tapi saya ambil cara yang lebih cepat. Lihat si P. Si P katanya jumlah bilangan ganjil di antara. Ingat ya kalau di antara 31 sampai 60, 31-nya nggak ikut. Walaupun 31-nya ganjil. Oke, berarti mulai dari 33, itu dia. Tambah 35, tambah 37, sampai seterusnya nanti tambah dengan mana bilangan ganjil sebelum 60? 59. Nah, mungkin adik-adik ada yang nyari ini, dijumlahkan. Pakai dari aritmatika, cari dulu berapa banyak bilangannya, baru pakai SN. Nggak usah, sampai situ aja dulu berhenti. Nah, sekarang CQ. Sama kasusnya tuh, di antara 31 juga sampai 60 sama. Tapi ditanya bilangan genap. Berarti mulai dari 32, 34, 36, sampai seterusnya nanti, yaitu sampai 58. Nah, biar lebih cepat kan nggak usah dijumlahkan. Kita udah lihat pembandingnya. 33 dengan 32. Berarti si P lebih besar. 35 dengan 34. Si P besar. Begitu juga lah dia. 37 dengan 36. Si P lebih besar. Dan seterusnya sampai terakhir. 59 sampai 58. Berarti kesimpulan akhir adalah P lebih besar daripada si Q. Oke. Terima kasih yang jawab A. Betul. Oke, gitu dia. Jadi nggak Bang, butuh jumlah. Iya. berarti Bang, kalau pakai antara yang awal sama akhirnya nggak ikut itu kan Bang? Kayak 31 sama 60 ini. Nggak Hmm. diikutkan dia. Namanya diantara. Contoh ada 3 orang. Adik diantara dua kawannya. Berarti kan kawannya kan nggak ikut. Kan berarti adik sendiri masuknya kan. Kira-kira gitu kan.
Contoh, kalau bilangan 1, 2, 3, berarti kan 2 itu kan di antara 1 dan 3. Berarti 1 dan 3-nya nggak ikut, Bang. Nah, kira-kira gitu kalau dia ada bahasa di antara. Beda dia kayak gini, Bang. Jumlah bilangan ganjil mulai dari 31 sampai 60. Ah, berarti 31-nya ikut, Bang. Itu bahasa soal. Paham ya, Bang? Cocok, Bang? Ya bang, paham. Iya. Abang. Jadi kalau di antara berarti bilangan itu nggak ikut yang di pinggir-pinggirnya. Ini juga nomor 14. Nggak usah saya yang nyari, cukup kalian yang nyari yang di rumah. Dari keempat pernyataan mana yang benar dari empat-empatnya? Ayo, saya D, tunggu. Bang. D. Hah? Bola? D, Bang. D. Dodol. Ya, Bang. Coba D, yang Bang. satu. Benar atau salah itu, Bang? 64 dibagi 16. Coba ya, kita buktikan dulu. 64 dibagikan dengan 16. Kurang 36. Dibagikan 12. Berarti 64 dibagi 16 itu 4. Kurang 3. 1. Benarkah 1 lebih kecil dari 1? Berarti salah, betul. Ini salah. Berarti yang mengandung unsur 1 salah. Nah, itu aja. Mengeliminasinya. Nah. Terus yang kedua. Min positif 34. Dikurang 12. 22. 22 dikurang 19. 3 benar. Iya, benar. Berarti kalau 2 benar, berarti dodol. Yes. 4 juga benar. 3 salah. Oke, thank you, Bang. Dodol. Nah, ini diaplikasikan dalam teks soal cerita. Nah, ada nanti adik-adik mungkin ada yang paham di rumah, ada yang bingung. Gini nanti ya, abang lisankan, adik dengar aja. Oke, kalau dalam soal cerita, saat kapan dipakai KPK, saat kapan dipakai FPB itu harus paham. Nah, jadi satu aja ingat, satu ingat. Kalau KPK itu dalam konteks soalnya nanti bekerja bersama-sama. Itu hari keberapa lagi? Itu biasanya. Itu konteks soalnya. Cocok ya? Nah, kalau bicara banyak bungkus, banyak kemasan, itu biasanya pakai FPB. Berarti nomor 15 itu FPB. Sekarang ayo kita pecah 90. Ada yang tahu sederhana 90? Berapa kali berapa? 2 kali 45. Berarti 2 dikali 45, 3 pangkat 2 kali 5. Terus 45 pecah lagi. 45 itu tadi 3 pangkat 2 kali 5. Baru 120. 120 itu sama dengan 2 kali 60 atau 4 kali berapa itu? 4 kali 20. 4 kali 30 ya. Berarti kalau kita pecah 120 itu berarti bisa juga 8 kali 15. Nah, berarti 8 itu 2 pangkat 3 kali 15 itu 3 kali 5. Nah, karena ditanya, katanya Pak Ajam akan membagikan 90 kg beras, 45 kg gula, dan 120 minyak goreng. Sebenarnya liternya itu ya. Nah, liter minyak goreng kepada para tetangganya yang kurang mampu. Jika setiap orang mendapatkan bagian yang sama untuk jenisnya, maka banyak penerima terbanyak adalah, berarti pakailah FPB adik-adik. Maka FPB dari ketiga bilangan ini adalah FPB. FPB itu ambil faktor prima, bilangan pokok yang sama, pangkat terkecil. Di sini 2 pangkat 1, di sini nggak ada 2, di sini 2 pangkat 3, berarti nggak ikut 2. Yang ada 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1. Yang terkecilnya 3 pangkat 1, alias 3. Di sini ada 5, 5, 5, berarti 5.
Maka FPB-nya 15. Iya, gitu dia. Maka banyak penerima ternyata adalah 15 orang. Kira-kira begitu. Nah, sekarang soalnya sama. Kalian nyari. Ayo. Nomor 16. FPB juga itu. FPB. Hanya bentuk konteksnya agak sedikit berbeda lah dengan nomor 15 tadi. Abang. Abang tukang bakso. Serius nih, Neng. Hati-hati bahasa soalnya kakak. Lihat. Mas Aulia akan membagikan kelerengnya kepada beberapa temannya. Mas Aulia mempunyai 24 kelereng warna merah, 30 kelereng warna biru, dan 42 kelereng warna hijau. Setiap orang mendapat kelereng dengan jumlah sama. Agar temannya yang menerima sebanyak mungkin, setiap anak mendapatkan berapa? Nah, setiap anak mendapatkan berapa? Bukan banyak kelerengnya. Nah, bukan banyak, apanya maksudnya? Memang banyak kelereng maksudnya. Setiap anak mendapatkan berapa dia katanya? Coba ya kita tes dulu ya. 24, ada bilangannya 24. 24 itu 8 kali 3 berarti 2 pangkat 3 kali 4. Kali 3, sorry. Terus di situ ada 30. 30 itu 6 kali 5 berarti 2 kali 3 kali 5. Terus 42. 42 itu 6 kali 7 berarti 2 kali 3 kali 7. Berarti FPB dari ketiga ini kita cari dulu. FPB-nya itu sama dengan benar 6. Oke. Berarti 2 kali 3, berarti 6. Maka orang jawab langsung A. Salah. Agar temannya menerima sebanyak mungkin, maka setiap anak mendapat berapa? Maka karena FPB-nya 6, maka masing-masing bagi 6 lah kelereng-kelereng itu, adikku. Ini tanya setiap anak. Setiap anak yang ditanya tuh. Setiap anak. Oke. Maka caranya tinggal 24 bagi 6 tambah 30 total tadi bagi 6 tambah 42 bagi 6. Maka sama dengan 24 bagi 6 4, 30 bagi 6 5, 2 bagi 6 7. Maka ada sebanyak 9 berarti ada 16 kelereng per anak. Itulah. Hati-hati yang ditanyakan setiap anak. Itu jebakan. Ada komen silakan. Bisa? Bang, Hmm. coba dong Bang ulangi. Maksudnya setiap anak itu gimana Bang? Kenapa bisa langsung dibagi 6? Kan FPP-nya tadi 6. Kenapa harus dibagi 6 Bang? Yang maksudnya Nah, ya, bahasa soal. Lihat bahasa soal. Katanya setiap orang mendapat kelereng dengan jumlah sama. Oke. Jumlahnya sama. Agar temannya yang menerima sebanyak mungkin, maka setiap anak itu mendapatkan berapa dari kelereng yang punya dari semuanya. Dari yang dimiliki ada 24 merah, ada 30 biru, ada 42 hijau. Itu, Pak. Kecuali dibilang ada 24 kelereng merah, ada 30
kelereng biru, ada 42 kelereng hijau. Dibungkus katanya. Nah, dibungkus dalam kemasan yang sama. Berapa banyak kelereng yang bisa, atau berapa banyak bungkusan yang bisa dibuat? Ya 6 bungkus. Nah, itu pertanyaannya benar, 6. Nah, di soal setiap anak akan mendapat kelereng sebanyak berapa? Berarti karena KPB-nya 6, berarti yang warna merah yang 24 dibagi 6 berarti ada 4. Setiap anak dapat. Nah, terus 30 ada sebanyak, biru ada sebanyak 30, dibagi 6, ada 5. Yang warna merah dapat dia, per anak. Terus ada 42 warna hijau, berarti dibagi 6, berarti ada 7 lah yang dapat dia warna hijau. Nah, kalau nomor tadi, beda dia. Nah, dia akan mendapat bagian yang sama jenisnya. Langsung aja FPB-nya, Bang. Nah, penerimanya. Berapa penerimanya? Orangnya lah dapat kan? Nah, sekarang masing-masingnya, kan setiap anaknya. Yang ditanya. Di situ dijebakannya, Bang. Bedakan nomor 15 dengan 16. Sama kasus soal. Ada 90, ada 45, ada 120, dibagi tetangga kurang mampu. Setiap anak mendapat bagian yang sama. Nah, berarti pakai FPB, berarti ada 15 lah. Penerima. Nah, kalau ditanya berapa jenis, nanti masing-masing per orang yang 15 itu ya udah bagikan masing-masing lah, Ding. Nah, cocok, Bang? Kan yang penerimanya kan ada 6 orang, Bang. Nah, itulah FPB-nya kalau itu ditanya. Yang ditanya setiap anaknya dapat berapa? Berarti ya bagi FPB lah masing-masing yang total yang punya si Aulia tadi. Jadi pahami konteks soal. Kadang memang kita ngerti, oh ini FPB, tapi bahasa soalnya. Kalau ditanya berapa anak yang mungkin yang mendapatkan 6, benar. Nah, pertanyaan soal kan setiap anak yang 6 orang itu masing-masing dapat berapa dia? Kan kira-kira gitu maksudnya. Itulah maksud soal itu. Cocok, Bang? Iya, Bang. Ini anaknya tadi udah 6, itulah FPB-nya tadi, Bang. Banyak anaknya 6. Sekarang yang 6 orang tadi masing-masing dapat berapa? Ya bagikanlah dengan FPB-nya. Kira-kira gitu. Nih, kalau ini baru KPK. Setiap ada bersama-sama, ini bersamaan itu pakai KPK selalu. Itu konteks soalnya. Berarti di sini kita ambil 12. 12 itu 3 kali 4, 2 pangkat 2 kali 3. 18 itu 9 kali 2, 2 kali 3 pangkat 2, baru 8, itu datanya kan ada itu 12, 18, 8, 8 itu 2 pangkat 3. Nah, karena bicara bersama-sama itu pasti mencari KPK. KPK dari 12, 18, dan 8. Berarti ambil pangkat terbesar dari bilangan pokok yang sama, berarti sama bilangan pokok 2, pangkat terbesarnya 2 pangkat 3. Ini 3, 3 pangkat 2, bilangan pangkat terbesarnya pangkat 2, berarti 3 pangkat 2. Maka 8 kali 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9. Maka jawabannya adalah 72. Oke, 72 hari lagi lah bersama-sama mereka. Kira-kira begitu. Kadang ada soal dimainkan ke tanggal. Ada. Kadang dimainkan ke hari. Itu harus paham. Nih, pas nomor 18, dimainkan ke tanggal. Hati-hati. Kadang kita di sini adik-adik ngerti-ngerti. Abang yakin ngerti, hitung-hitungannya ngerti. Tapi ada silap sedikit, ada diopsi. Nah, langkah pertama pahaman gini. Ini tahun 2020. Hati-hati adik-adikku. 2020 itu tahun kabisat.
Tahun kabisat berarti Februari 29. Nah, kalau nggak kabisat Februari 28. Oke, itu pemahamannya. Kalau kita nggak teliti, kita salah kadang. Nah, kita mainkan datanya, di situ datanya ada 6 hari, ada 12 hari, ada 10 hari. Kita cari KPK-nya yuk. Ada yang tahu langsung adik-adikku yang di rumah berapa KPK dari 6, 12, dan 10? Ada yang tahukah? Monggo. 12 dan 5 bang. Berapa itu? 12 kali 5. Hasil akhir? 60 bang. Ya, betul. Berarti 60 hari lagi lah tambahan. Dari, ayo, genapi bang, Januari berapa hari bang? Januari berapa hari bang? 30 bang. Berarti Januari, 1 Januari ditambah 60 hari. Januari bukan 30 lah bang. Oh, Januari 31 31. bang. Berarti ambil 30 lagi biar habis dia di bulan Januari bang. Maka sisa 30 hari lagi, bergeraklah ayo. Kira-kira tanggal berapa lah itu? Tanggal 1 Maret bang. Betul sekali. Good. Anda betul. Tanggal 1 Maret lah dia. Oke. Ada orang jawab 2 Maret itu loh. 2 Maret itu kalau dia enggak 2020. Benar, karena di Februari yang enggak 2020 itu 28 hari. Kabisat itu setiap 5 tahun sekali ya. 2020, 2025. Ya, 5 tahun atau 4 tahun deh. Kabisat. 4 ya? Tahun-tahun lalu perasa ya, 2029. 2024 yang Februari 29 hari. Oke, nih. Dikaitkan. Ajam rutin menelepon nenek setiap 4 hari. Burhan setiap 6 hari. Cupri setiap 10 hari. Carilah KPK-nya. Berapa KPK-nya? Ada yang tahu? KPK dari 4, 6, dan 10. Ayo. Siapa yang tahu? Buat kayak tadi, kalau bingung. Pecah. 4 itu 2 pangkat 2, gitu kan? 6 itu 2 kali 3. 10 itu 2 kali 5. Maka KPK ambil yang sama, pangkat terkecil. Berarti 2 pangkat 2. Faktor yang lain, 3 kali 5. Kan gitu aja. Berarti 60 juga KPK-nya. Nah, katanya, jika hari ini adalah hari Jumat, mereka bergantian nelpon nenek. Maka pada hari apa lagi bergantian nelponnya? Ada yang tahu? Yaitu caranya biar lebih mudah, gini aja adik-adik. Kan bicara hari. Dalam 1 hari itu kan siklusnya kan 7 hari tuh, tetap. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, kan siklusnya 7 hari tetap. Maka tinggal bagilah 60 dibagi dengan 7. 60 bagi 7, kita sederhanakan dulu adik-adik. Ambil pecahan campuran, 60 bagi 7 itu bisa 8. 8 kali 7, 56. Ya kan? Maka sisanya 4. Maka yang sisa inilah yang kita mainkan. Ini sisanya. Berarti 4 hari. Tambahinlah 4 hari setelah Jumat. Hari apa itu? Selasa bang. Yoi. Gitu dia. Ayah. Itu caranya ya. Oke, jadi sisanya yang dimainkan. Nomor 20. Ayo. Sebelum selesai. Kalau nanti adik-adik biasanya kalau di bawah 0 itu minus. Kalau naik itu jadi positif. Kan gitu aja logisnya kan. Kalau turun minus, gitu aja.
Berarti ini suhu daging beku dalam kulkas adalah 6 derajat Celcius, di bawah 0, berarti minus 6, kan gitu kan? Jajatnya simpan aja dulu. Daging tersebut kemudian dikeluarkan, lalu dimasukkan ke dalam air, sehingga suhunya naik 10. Nah, dari minus 6 naik menjadi 10, maka ditambah 10, gitu aja. Jika sebagian daging tersebut dimasukkan ke dalam kulkas dan pada saat kemudian suhunya daging tersebut turun, berarti kurang 3. Maka jawabannya berapa ini, weh? C. Jawabannya adalah C. 1. Iya, C. 1. Betul. Makasih, Kakak. Nih, ada yang tahu? Dalam sebuah upacara diketahui, maksudnya berbaris ini, urutan dari depan ke belakang, kayak antrian gitu. Rahmat berada urutan ke-12 dari depan, dan urutan ke-15 dari belakang. Berapa banyak dalam satu baris? Ayo. Ada yang tahu kah? Nah, gini. Mungkin kan ada orang ngerti, tapi lama mikirnya. Coba kita ambil ilustrasi dari jari kita. Urutkan jari kalian, weh. Ambil jari tangan kiri kalian. Jempol, telunjuk, anggap itu berurut kan. Nah, sekarang jari manis. Jari manis itu kan nomor 4 dari atas. Dan nomor 2 dari bawah. Betul? Kalau diurutkan. Nah, jari manis itu posisinya nomor 4 dari atas, kalau jempol di atas. Nomor 2 dari bawah, dari kelingking. Oke. Ada berapa jari kalian itu? Nah, udah tahu 5. Maka cara cepatnya gitu juga gini. Cara cepatnya berarti 12 ditambahkan dengan 15, kurangnya aja 1. Itu cara cepat. Cara cepatnya, weh. Berapa itu? 26. Iya, sama kayak tadi. Jari manis posisi 4. Kelingking posisi 2. Berarti 4 tambah 2, 6. 6 dikurangi 1. Kan jadi kan ada 5 itu. Pas kan? Gitu aja logisnya. Oke, berarti 26. Juga. Ini gampang ini. Diketahui umur Tika kurang dari... Oke, katanya umur si Tika itu kurang dari 50 tahun. Dah. Saat ini umurnya merupakan kelipatan 6. Nah, cari aja kelipatan 6. Dari opsinya, weh. Dari A sampai E, mana kelipatan 6? Ayo, main cepat. 24. Iya, udah selesai. Nah, gitu caranya. Tapi kita tes dulu, benarkah 24? Dan tahun depan, berarti tahun yang 1 tahun lagi dari 24, tambah 1. 24 tambah 1, 25. Apakah 25 itu kelipatan 5? Benar? Benar. Ya. Jadi kalau ada yang lain, kayak gitu ya, contoh, dicantumkanlah di soal. Yang habis dibagi kelipatan 6, misal ECC-nya 36, EC-nya di situ ada 36, Bang. 36, loh. Apa kami jawab, Bang, 24 sama 36, Bang? 36 juga kan kelipatan 6. Tapi cek dulu. Kalau 36 tambah 1 kan 37. Apakah 37 kelipatan 5? Oh, enggak. Nah, kira-kira gitu. Nah, atau ada yang sama, yang bisa dibagi 6, maka tesnya seperti itulah tadi. Aman ya? Aman, Bang. Nah, ini 23, weh. Hari-hari lagi. Ayo. Abang pengen kalian jawab nomor 23. Apalah jawaban adik-adik? Nanti sampai nomor 23 aja, sisanya bisa nanti adik lanjut ya. Latihan, gampang kok sisanya. Nggak sulit kok. Mana Sari Rizky akan mengunjungi kata kolam renang. Katanya si anak 2 hari sekali.
Tuh, udah Bang lingkari. Si Sari 3 hari sekali. Si Rizky 4 hari sekali. Berarti carilah KPK-nya. KPK dari 2, 3, dan 4. Ada yang tahu? KPK 2, 3, 4 adalah itu 12. 12. Iya, betul 12. Nah, jika terakhir kali mereka katanya berkunjung bersama hari Senin. Hari Senin katanya. Maka mereka bertiga paling cepat berkunjung bersama kembali hari apa katanya. Ya udah, kita bicara hari, ya bagi 7 aja. Berarti 12 bagi 7. Bisa berapa? Bisa 1. Maka sisanya berapa lagi? Sisanya 5 kan? Tambahlah 5 hari. Setelah Senin. Hari Sabtu. Iya, betul sekali. Hari Sabtu. Oke. Nah, untuk nomor 24, 25, 26, dan seterusnya itu bisa adik-adik jawab sendiri sebagai latihan. Oke, sengaja dasar-dasarnya dulu matematika wajib, nanti makin berikut makin rumit adik-adik. Abang siap membantu adik-adik gimana supaya nilai TKA adik-adik nanti bagus semua. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh tanya dengan Bang Niko tentang TKA, oke? Sekian pertemuan kita adik-adik hari ini. Mohon maaf Abang, nggak tuntas semua. Soal yang tersisa bisa dilatih. Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian dari Abang, Bang Niko. Selamat sore adik-adik. Sore, Bang. Sore bang. Sore, Bang. Sore, Bang. Makasih, Bang. Sama-sama. Sore, Bang. Yuk.